kita duduk aja lah di kursi ini ya. Ketika kita duduk di kursi ini, mana yang lebih besar untuk kitanya atau kursinya tuh? Di kursinya. Padahal yang membuat kursi siapa? Allah di langit, Allah di aras. Yang menciptakan langit dan aras Allah. Aku lebih besar pula lagi aras dan langit daripada Tuhan. Berarti apa makna aras itu? Makna aras itu adalah sifat untuk memandang nyatanya Allah. Mana aras? Hanya pada dirinya. Ini aras, singgasana Allah. Aras itu maknanya sifat, ya. Nur itu yang aras, nyata pada batang tubuh. Maka nur itu aras tempat memandang nyatanya Allah. Siapa nama itu? Muhammad. Muhammad itu yang aras itu yang sebenar-benarnya. Itulah yang disebut namanya kesadaran tadi. Allah yang memberi kesadaran. Itu yang disebut namanya. Kalau Nabi itu kan wahyu, ya, petunjuk. Makanya Allah bilang begini, wastonatu kali nafsi wa ana tafuka pastami lima yuha. Aku pilih dirimu tempat bagiku, dengarkanlah kalam-kalam aku nyata pada dirimu. Jadi Allah memberi petunjuk. Ya. Engkau tuh aku Muhammad, aku tuh engkau yang Muhammad. Itu maknanya itu Allah ahad tuh. Iya. Nah, nanti ibu dia nanti cerita Nur, kapan Allah menamai dirinya dengan Allah, kapan Allah memperkenalkan dirinya, dia menamai dirinya dengan Allah. Itu cerita Nur Muhammad tuh. Kita cari-cari loh. Itu ceritanya. Di buku mana lu Nur dengan apa dari Allah Muhammad itu? Di buku kasar. Lupa apa ya? Misalnya kan sebelum Allah menciptakan sesuatu, Allah berada di alam nazarnya kan. Apa kata Allah? Kalau aku tidak ciptakan sesuatu dari diriku, tidak ada yang bisa mengenal aku. Kalau aku ini Tuhan, siapa yang jadi hamba? Kalau aku memang hamba, siapa yang Tuhan nanti? Tapi kalau aku ciptakan pula, mengaku pula dia Tuhan. Apa kata Allah? Mengaku Tuhan atau tidak, memberi iman dia tuh kafir, ini cintaku. Aku tetap akan menyempurnakannya. Aku tetap mendahirkannya. Makanya diciptakan Allah lah sesuatu itu dari dirinya. Apa yang pertama kali diciptakan Allah sebelum adanya aras, kursi dan lampu, surga dan neraka, bumi? Apa perlu nyawa nih? Apa yang pertama kali diciptakan Allah? Nur. Ketika Allah menciptakan nur, ini bahasa syariat ya. Betulnya nggak ada menciptakan, semuanya terjadi. Makanya cinta syariat itu dengan hakikat agak hancur ya. Tapi tetap ada ruhnya, ada tubuhnya. Maka ketika dalam tercipta nur, apa kata Allah kepada nur tadi? Man ana wa man anta. Siapa aku, siapa engkau? Apa jawaban nur? Anta. Engkau ya engkau, aku ya. Rupanya nur ini nak mengenal siapa Tuhan. Karena bentuknya sama. Ini maknanya lesa kami disebut. Dia tidak seperti yang seperti dia. Berarti yang tidak seperti dia kan ada kan? Namun tidaklah seperti dia. Allah kan nur. Muhammad pancaran diri itu tak nur. Hanya katakan laisa kami disebut. Dia tidak seperti dia. Berarti seperti dia ada atau tidak? Itu ada. Yang seperti dia ada, namun tidaklah seperti dia. Yang seperti dia itu nur tadi. Itu makna ayat itu. Dia tidak seperti dia. Dia tidak seperti yang seperti dia. Berarti yang seperti dia itu ada.
Walaupun ada, namun tidak ada seperti dia. Dia nggak pandai-pandai lagi itu loh. Sama-sama bolanya, ini maksudnya tengah. Kan laisa kami selesai loh. Ini misalnya 15. Ini 10. Dia tidaklah seperti dia. Ya, kan itu dong. Walaupun sama seperti dia, namun tidak seperti dia. Siapa engkau? Siapa aku? Kata yang ini. Apa kata yang ini? Yang 10 ini. Tantang. Anak-anak engkau ya engkau, aku ya aku. Karena dia jaya masing-masing gitu. 3 kali yang bertanya Allah dari bertanya kepada Muhammad, 3 kali juga jawabannya sama. Lalu apa kata Allah nih? Nur yang kodim nih, ini nur yang baharu. Kalau engkau memang Tuhan, engkau yang kodim, aku nih hamba, aku nih yang baharu. Coba engkau yang menghilang, engkau lari dari hadapan aku, biar aku yang mencari. Itu mana hilangnya Nur Muhammad ini? Sedangkan dia berada di dalam Nur Allah, cuma dia belum kenal siapa dirinya. Hilang lenyap di dalam masa syariat ini tentu mudah didapatkan dari Allah. Kritik itu nak paling enggak ya Pak. Ini engkau Tuhan. Ini panjang cerita gaji loh. Ini ya, ini. Makanya Abi Rasul kena dikritik. Abi Rasul kena dikritik ya. Ustaz, mengenai perintah salat ini antara Nabi dan Allah, dan Allah itu 850 kali. Dia turun lagi ke menjumpai Nabi di langit ke-6 yang membaca. Itu berulang kali. Itu komunikasi itu yang batin dari ya. Kalau yang zahir ya sesuai dengan cerita hadis Pak. Enggak yang atau yang kalau yang batin di dalam diri sendiri. Diri ya. Iya. Itu sama dengan ilmu tawadhu itu. Makanya berdialog dengan diri sendiri. Makanya berapa kali turunnya tuh? 3 kali. 9 kali kan? Sekali turun kan? Sekali turun berapa? 5 kan? 5. Kan tuh dari 50 jadi 45 kan 9 kali itu. 5 itu pada batang diri kan ada tuh pada tubuh. Takbir kita berapa kali itu? 1 rakaat tuh. 5 tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar kan tuh. Allah Akbar sujud ada 3 tuh. Allah Akbar 4. Itu naik lagi Allah Akbar 5 tuh. 5 tuh turunnya 9 kali. Pada tahiyat itulah tuh. Makanya Nabi Muhammad jumpa dengan Allah at-tahiyat tuh. Pada subuh berapa kali tahiyatnya? Subuh tahiyatnya berapa kali? Sekali. Iya lah, sekali kan? Pada zuhur 2 kali, tahiyat awal, tahiyat akhir. Asar 2 maghrib 2 Isya 2 9 kali itu lah. Itu maknanya sempurna itu pada diri sendiri itu. Kenapa sholat itu ada berdiri, ada ruku, ada sujudnya, ada duduknya? Kan dia jadi itu. Jadi kenapa sholat kita ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk? Itu adalah proses memandang sifat jamal dalam Tuhan itu. Api itu sifat jalalullah. Makanya jangan dipandang api di dunia. Api itu hakikat sifat jalalullah, itu berdiri itu. Jalalullah. Apa artinya itu? Kebesaran Allah. Siapa yang besar? Ya Allah, maka berdiri itu. Aruku itu sifat jamalullah. Siapa si jamal? Ya Allah, atur itu angin. Kemudian sujud, sifat qaharullah, itu pada air. Air ya? Atau bukan air sungai, tapi sifat qaharullah. Nah, yang sujud itu si qahar, qahar itu Allah. Duduk itu kamarullah. Itu maksudnya itu. Kenapa maghribnya 3, subuhnya 2? Makanya sholat itu secara zahir dan batin ya. Secara zahir kan nampak batang tubuhnya. Dikatakan sholat subuh 2 rakaat, itulah
karena di batang tubuh, maka memandangnya kepada batang tubuh ini. Nah, ini lubang hidung kita itu dua, satu naik, satu turun. Ya maksudnya ruh naik, ruh yang turun, ruh yang masuk, ruh yang keluar. Napas yang masuk, napas yang keluar. Kedua tuh naik dan turun tuh. Kedua tuh tersebut tuh. Zuhur 4. Nah, kenapa zuhur ke-4? Itulah menunjukkan dua mata nih, dua pula telinga. Itu menunjukkan rakaat itu. Kenapa asar ke-4? Dua lengan nih, bau nih. Dua pula tangan tuh. Tapi asar. Kenapa maghrib 3? Dua tuh yang semangat. Apa namanya itu? Dua itu apa nih ya? Lubang hidung tuh, satu mulut 3. Kenapa isya 4? 2 betis, 2 paha. Kenapa witir itu 1? Karena zat yang berdiri semata-mata. Sempurna pada diri. Ada batang tubuh, sholat batang tubuh. Tubuh kita ini punya arti. Ya, makanya Nabi Adam itu sholatnya berdiri. Nabi Isa itu sholatnya ruku aja. Nabi Ibrahim itu sujud aja. Nabi Nuh itu duduk tahiyat tuh. Ada sempurna. Kalau Rasulullah yang mendirikan berdiri, rukuk, sujud, duduk, itu sempurnanya sholat tuh. Kalau ini di luar ini Pak Ustaz pelajaran ini mengenai turunnya Al-Quran. Waktu Nabi Musa turun Al-Quran yang dibawa oleh Jibril, surat Al-Isra Iqra. Jadi sesudah itu lagi kan turun juga Al-Quran, ada yang di Mekah, ada yang di Madinah. Jadi turunnya yang Al-Quran yang di Mekah maupun di Madinah itu sebanyak 114 surat itu. Kalau di Madinah kita lihat tadi di Mekah itu 87, di Madinah adalah 27. Jadi turunnya itu melalui Jibril juga atau Allah langsung komunikasinya itu kepada Nabi. Oh iya, tetap melalui Jibril. Juga ya. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan Allah ya kepada Rasulullah melalui perantaran Jibril. Al-Quran, makanya Al-Quran itu maknanya dari Allah, lafaznya juga dari Allah. Beda dengan hadis kursi. Hadis kursi itu setingkat Al-Quran juga tuh. Cuma hadis kursi itu maknanya dari Allah, lafaznya melalui Nabi. Redaksi. Redaksi itu dari Nabi, itu hadis kursi. Tapi maknanya itu dari Allah. Ya, makna pemahamannya. Makanya Nabi katakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah aku berkata, melainkan aku berkata sesuai dengan wahyu yang diwahyukan. Kalau hadis itu langsung Nabi ya. Kalau hadis itu lafaznya dari Nabi, maknanya dari Nabi. Kalau hadis kursi tidak, maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Maknanya dari Allah, redaksinya Nabi yang menyusun. Kalau hadis qauli, lafaznya dari Nabi, maknanya maksudnya dari Nabi. Kalau Al-Quran, Al-Quran dari Allah, maknanya dari Allah, lafaznya juga dari Allah. Ini cara membaca. Silakan Bapak Ibu, ada mau tanya? Syirik itu kan ada 3. Syirik syariat itu perbuatan tubuh. Kemudian ada syirik syariat Ya. kemudian syirik hakikat nur. Yang ditanyakan itu syirik hakikat itu apa contoh? Oh, ya, contohnya. Contohnya. Maksudnya begini, ketika diri kita tadi merasa ada diri yang lain selain Allah, ada wujud yang lain selain Allah, ada sifat yang lain selain Allah, itu syirik. Ruh itu kan diri, itu nafsu. Kalaulah diri kita ini masih memandang ada yang wujud dan ada yang bersifat selain Allah, situlah tak syirik. Buktinya aku wujud, aku bersifat. Syirik lah sudah. Aku ada dan aku hidup. Padahal yang wujud dan yang bersifat Allah, yang ada dan yang hidup Allah. Jadi apa makna syirik yang sebenar-benarnya?
makna syirik yang sebenar-benarnya itu syirik hakikat itu. Apabila masih terpandang ada wujud yang lain, ada diri yang lain, ada sifat yang lain selain wujud dan sifat Allah, itulah syirik. Jadi wajib kita ini mentiadakan diri, haram kita ini menadakan diri. Jadi kalau sifatnya ada yang tak berdiri kan? Jangan sampai ada diri yang lain selain Ini Allah. yang Jadi lagi mudahnya, jangan sampai ada diri yang lain selain Allah. Berarti Allah aja lah satu-satunya. Ya, sekarang saya menanya sama ibu untuk membukakan ini nih. Jangan ada diri yang lain selain Allah. Biarlah Allah itu satu-satunya. Adakah diri Bu Haji selain Allah? Tidak ada. Kalau nggak ada diri Bu Haji selain diri Allah, siapa diri Bu Haji ini? Hah? Ada Allah sudah. Berarti Ibu Haji memandang Allah dalam dua wujud atau satu wujud? Satu wujud dalam satu apa? satu rahasia. Iya, satu wujud dan satu rahasia. Ada kata sudah. Atau Lailatul Qadar namanya kan bukan Ramadan. Jadi makna Lailatul Qadar itu melihat dan menyaksikan Allah secara nyata. Itu Lailatul Qadar loh. Ini secara makna hakikat. Itu maksud yang sebenarnya melihat dan menyaksikan Allah secara wujud dan nyata. Beda lagi secara torikat. Kalau terikat, Oma lihat kapan jatuhnya. Hari apa jatuhnya bulan Ramadan besoknya? Hari apa? Harinya hari apa? Hari Sabtu. Nah, kalau hari Sabtu jatuhnya 1 Ramadan, ini secara terikat. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu kan nanti tanggal 23 Ramadan. Secara terikat. Ramadan. Nah, lihat nanti itu kan yang saya menunjukkan yang batin. 23 Ramadan. Jadi kalau ada jamaah ingin tahu Lailatul Qadar turunnya situ kan tafsirnya. Apalagi itu kapan Lailatul Qadar turun. Kalau hari Sabtu jatuhnya itu 23 Ramadan. Tapi itu kalau kita itu memang apa namanya tuh, supaya kita udah tahu udah kenal gitu bahwa istilahnya Ramadan itu Lailatul Qadar bukanlah Lailatul Qadar pada malam itu misalnya artinya sepanjang bulan Ramadan itu kita beramal. Tapi kalau pada waktu Lailatul Qadar kita ada juga sholatnya kita beramal. Maksudnya gimana kok? Ada Pada malam Lailatul Qadar itu kan ada amalan-amalannya. Amalan itu salah satunya sunat, sembahyang sunat Lailatul Qadar. Apa boleh kita mengerjakan itu? ya boleh selagi itu ada syariatnya boleh. Bisa diatur ya. Iya. Jadi sebenarnya gini pemahamannya sama dengan orang pergi haji, pergi umroh, kan ada jamaah pergi umroh tuh orang Malaysia, kemudian yang apa amalan khususnya Ustaz saya mau pergi haji. Sebenarnya Bapak Ibu amalan khusus nggak ada. Maaf, kalau dibilang amalan khusus seluruh ya perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah semuanya itu adalah wasilah untuk taqarrub ila Allah, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, apapun amal yang Bapak Ibu lakukan kata Ustaz, baik yang wajib maupun yang sunnah, jangan sampai terlihat akan adanya keakuan diri yang merasa beramal tadi, yang puasa, yang berzakat, yang menghaji, yang umroh. Sebab kalau merasa kita ini yang beramal dalam beribadah, maka disitulah namanya syirik. Berarti ada diri yang lain selain diri Allah. Dan yang ketiga, kalau Ustaz istiqomah sajalah selalu berzikir, zikir syariat, terikat, hakikat dan marifat. Namun kesempurnaan zikir itu tidak ada lagi kata dan suara. Berarti diam. Diam yang sebenar-benar itulah yang katakan zikir. Jadi bedakan mana yang menyebut, mana yang ingat. Misalnya Pak Jul, Pak Jul, Pak Jul, Pak Jul, Pak Jul, itu apa namanya itu zikir atau Zikir. menyebut tuh? Menyebut. Itu menyebut tuh. Kalau menyebut letaknya di mana Bu?
Kalau penyebut letaknya di mana? Mulut. Ini ada muncul nggak? Mulut. Kalau ingat di mana letaknya? Hati. Nah, itu. Hati itu di mana letaknya? Di kalbu. Hati itu kalbu. Ya kalbu itu hati. Hati bapak ibu ini di mana letaknya? Kalau nggak tahu letaknya, salah letak di cotok ya. Kata ya Hati mana letak ibu ibu? sebelah kiri. Letak ibu di Sebelah mana? kiri tubuh. Itu jantung tuh. Jantung. Ini saya kasih ilmunya. Letaknya hati bapak ibu itu di dalam rahasia hakikat diri. Hati-hati. Iya, hakikat diri. Ya, ya, Makanya yang dikatakan hati tadi itu latifatun qalbu robbani. Latifatun qalbu robbani. Robbani itu Tuhan. Makanya dikatakan qalbul mu'min baitullah. Hatimu itu adalah rumah Tuhan. Jadi siapa yang sudah mengenal hatinya yang sebenar-benarnya, boleh katakan baitullah itu. Karena hati bapak ibu itu adalah disebut namanya rahasia hakikat di diri. Ya Allah tadi robbani namanya. Ini kan percaya batin tuh. Jadi secara zahir benar gue sampaikan tadi itu. Ya, jantung letaknya di dua jari di bawah usus lagi. Ilmu. Jadi kalau kita ingin mempanahkan atau menghilangkan keakuan diri kita itu bagaimana kita sebagai itu? Karena kita akan ini punya pikiran kan. Pikiran itu kan akan menolak keakuan diri. Gimana supaya itu hilang? Oh iya, inilah caranya secara pandangan syariat dan hakikat. Jadi kita mesti menggunakan dengan rasa. Nah, caranya gini. Pandangan zahir, ini pandangan zahir nih. Pandangan zahir, kelihatanlah tubuh ini yang bergerak, berbuat nih. Nah, kan nampak di tangan ngambil nih. Nah, lalu pandangan hati, nah pandangan basyirah namanya, bukan tangan yang mengambil, itu adalah hati ruhani tadi. Dirasakan lagi, ini lagi dalam pandangan hakikat mata hati, bukan rohani yang mengambil, nurani yang mengambil, itu yang roh. Nah, pandang lagi sini ke dalam rahasia hakikat, bukan roh yang mengambil, sir yang mengambil. Pilih lagi ke dalam, bukan sir yang mengambil, Allah yang sebenar-benar mengambil. Jadi, kalau Allah yang sebenar-benar mengambil, apa yang diambil oleh tangan, itulah nyatanya fi'il Allah. Nah, makanya, pandang dengan mata zahir, lalu bahasa tabiatkan dengan pandangan hati. Pilih center, tanggapi, atau bahasa yang halus, tanggapi dengan mata hati. Rupanya mengambil bukan tangan ini kan mati nih. Kan dia ada bergerak dia nih. Dia bergerak kenapa nih? Ada ruhani kan? Ruhani itu bergerak karena ada nurani. Nurani itu bergerak karena ada sir. Sir itu bergerak karena ada zat. Ini sebenarnya. Jadi inilah yang dimaksud oleh Allah itu wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini sudah wujud, sudah menjadi rasa dirimu. Kenapa enggak kamu pikirkan balik insan ala nafsi basirah? Aku yang melihat pada insan itu. Maknanya kalau tidak ada haru, walaupun mata ada, nggak bisa mata ini melihat. Kalau tidak ada haru pada tubuh ini, walaupun ada telinga, nggak bisa telinga mendengar. Berarti mata melihat, telinga mendengar, mulut berkata, itu kan ada huruf. Sekarang pilih lagi siapa huruf? Ada Muhammad. Muhammad yang huruf. Siapa Muhammad? Muhammad itu sifat 7. Sama pasal kalian yang berat. Yang sifat dia zat tuh. Berarti zat yang memandang, zat yang mendengar, zat yang berkata, zat yang bergerak, zat yang berjalan, zat yang duduk. Jadi pandang dengan mata zahir, ya, nampak kita yang berjalan, yang bergerak. Pandang dengan pandang hati, tanggapi dengan hati, pahami dengan rasa. Oh, zat adalah segala-galanya.
cara memperanakan. Dilatih itu selalu. Memang ada saatnya kita mudah memahaminya, ada kadang sulit memahaminya. Nah, Tapi itu. kita katanya diproses gitu lagi kan. Hah? Kita perlu diproses betul mana mengangkat hati gitu. Memang kita katanya Oh, nah itu Kalau dalam dalam bentuk sunnah. itu dalam bentuk penguraian. Oh. Kalau ada jemaah yang bertanya, kita mesti menjabarkannya. Nah itulah gunanya kalau kita ilmu kita itu masaknya di batang, bisa penguraiannya. Kalau masaknya di terbit, nah, tangan mengganggu aku.